Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar dulur? Piye kabare? Muga-muga kabare kabar sehat, kabar selamat sehat, wonge sehat tandurane, selamat wonge selamat tandurane. Ya dulur, kali ini saya berada di Lansa yang kali ini berusia sudah berambange di usia 23 hari. Nah, ini yang jelas pagi ini siram terus ngobat. Di acarane siram dulu terus ngobat. Jadi yang jelas ini tanahnya sudah 2 hari tidak saya siram dulu, retak-retak ya, 2 hari padahal ini. Tapi sampean bisa lihat kondisi retak-retak ini berambang ki malah keadaannya malah bersih. Nah, sampean bisa lihat jadi ini berambangnya gak terus selalu disiram, wah repot malah. Jadi malah bersih dulu, iso ricik. Karena yang jelas untuk kehidupan berambang ini air ini memang diperlukan, tapi ngasihnya ya saat dia membutuhkan. Nah, rebungannya malah sip malah. Nah, iki bukti ini lho penting. Ojo terus nanti katu di warki banyu mendino disiram berambang malah lemes. Senengane berambang lemes sampai dombe ini lemes. Jadi sampai ini barat kata kan di tengah-tengah sawah minum terus ya terus lemes malah. Nah, sesekali saat bener-bener sudah haus beneran tuh, kalau minum ya badan sampean malah seger kuat malah. Dombe ini terus malah lemes. Nah, setelah ini keadaan kering, ini segera dimulai untuk penyiraman. Jadi ini jadwalnya yang jelas kan saya jeda. Kemarin kan saya siram terus saya obat. Lah, ini dijeda siraman 1 hari, juga obat jeda 1 hari, tambah jeda lagi berarti jeda 2 hari. 2 hari gak siram, 2 hari juga gak ngobat. Selanjutnya masuk ke hari ketiga. Nah, ini baru siram dan ngobat. Nah, kondisi ini kok tetap seger malahan. Nah, iki umpama kita berpedoman terus disiram, nah, terus ngobate iki piye? Setelah diobat disiram lagi besoknya, ini malah tidak tepat ini. Makanya yo digangi siraman, yo digangi obatan pas. Nah, ini kalau dijeda 1 hari siraman berarti obatnya ya bisa dikatakan ya bisa jeda 2 hari, 1 hari obatan. Nah, jadi ini sampean bisa ngatur sendirilah piye carane. Ojo aku kon melok mikiring sampean. Nah dulur, jadi berambang ini yang jelas walaupun musim kemarau tidak harus selalu berlebihan untuk siraman. Karena untuk siraman yang berlebihan ini memang berpengaruh di tanah niku sering, kalau sering disiram tanah ini akan yang jelas satu itu becek, walaupun yang atas tidak, tapi yang bawah sampean bisa lihat
sampan grawuk nggo tangan cukil nggo tangan niku nek nglempung. Nah, pokoknya dalam kondisi masih ada kadar air basah, itu yang jelas berambang tetap bisa hidup. Bahkan memang istilah kata itu yang dibutuhkan berambang itu yaitu suhu di dalam tanah ini dingin, ora terus hanyep nyenyek. Kalau hanyep nyenyek ini nanti kalau panas, di atas panas, nanti di bawah itu yang jelas ikut panas karena tidak ada penguapan. Gak iso munggah, akhirnya ya panas. Ya kalau sudah retak-retak ini lebih, cara istilah kata ambekane longgar. Nah, untuk itu yang jelas kalau sudah menginjak usia 20-an tolong untuk dijeda. Iki sing manut tok sing yang mau mengikuti, kalau ndak mau ndak masalah. Nah, setelah selesai langsung dulur. Jadi setelah selesai ini nanti obat-obatan dulur. Jadi ini yang jelas nanti ya rokokan dulu. Ini setelah nanti makan sarapan, ini nanti langsung untuk melakukan pengecaman karena ini hari memang sudah siang dulur, wes beduk kan. Iya ya, memang momennya dicari yang lumayan agak siang karena kan siram ini yang jelas cukup lama dulu karena isi air ini airnya sedikit banget, cuma buat siram sekali ini habis dulur, makanya siramnya agak lama. Tapi justru berambang malah kewokoh malah. Nah, dipikir kurang banyu, ora. Ini saya dulur ya. Jadi ya desel itu 1 minggu sekali. Itu padahal buat siram cuma 2-3 kali aja. Cara wong no eman-eman ya, tapi kalau yang di eman ini memang ibarat iki umpama ndesel seminggu berapa nunggu waktu. Tapi terusan kalau kita eman-eman terus disiram terus, akhirnya berambangi ini ndak sehat. Terus kita yang rugi malahan. Sing diman barang saithik rugi nih oke. Nah, itu. Nah, untuk itu ini yang jelas bisa langsung di taker, dicam. Ya dulur, ini nanti saya saat mengecam ini sampai bisa memakai di bawah saya. Nah, untuk pengawalan bismillahirrahmanirrahim ini yang jelas Nativo, karena yang jelas Nativo ini kan seres dulur, jadi kalau tidak didahulukan nanti sulit. 1 2 saja dulur. Untuk Nativo 2 sendok dulur. Konek akeh darane ongkrongan. Siapa tahu engko tak tambahin neh. Wes ora. Mari sing delok ya akeh, dadine sing komen iki macem-macem. Jadi sing yang lihat yang baru-baru ini, yang banyak komen itu yang baru-baru. Karena belum pernah tahu ngalami kaget. Selanjutnya yaitu asmek. Ini asmek untuk penyakit gerandong, iber-iberan, tuntas. Nah, jadi Nativo tadi untuk tumbuh tunas yang kokoh dan tegak lurus. Jadi ini berambangnya kita tegak, kokoh, lurus, tumbuh. Jadi ini tumbuh, merangsang tumbuh tunas. Sampai agak percaya wes rapopo rasa dinggo.
Selanjutnya yaitu ini obat ulat. Saya memakai Cimegra, ini gonta ganti biasa. Memang sudah saya persiapkan dulu. Bropreya habis, ini ganti Cimegra. Apa gak mandi mas? Anu Bropreya. Oh mandi ya. Lah kok ganti? Ya itu memang sakarapku dewe. Yang jelas Cimegra bisa dikasih 15 cc atau mili. Cimegra ini yang jelas untuk kekuatan ya ibarat kata itu sebanding dengan Bropreya. Tapi untuk Bropreya saya memakai 20-25 cc. Jadi ini nanti pada no pemakaiannya. Untuk ulat-ulat ini yang jelas bisa membunuh ulat ya pokoknya. Pokoknya yang jelas ulat-ulat yang bandel. Selanjutnya yaitu Remasol dulu. Jadi untuk Remasol ini saya tetap memakai. Untuk Remasol saya memakai ini 1 taker 20 ditambah ini jadi ini yang jelas 25-30. Tergantung sampean pilih yang mana. Jadi nojo aku dari nongkrongan. Saya ini yang jelas istilah kata menunjukkan diri saya sendiri. Dini sampean ki matuk yo dinggo, gak matuk wis rasa dinggo. Kok nek brambang kena apa-apa wis rasa celuk-celuk. Selanjutnya yaitu regen dulu. Bisa dikasih 30 cc. Bagi dulur-dulurku yang sudah lama mengikuti saya, sampean adalah dulur sejati. Sampean mengikuti, sabar mengikuti saya. Matur suwun, terima kasih. Sampean dulur saya sejati. Jadi sampean yang paham tentang pemakaian atau pengecaman obat ini, sampean sudah paham. Selanjutnya yaitu Berkat Absa. Bisa dikasih 1 taker dulur ya. Nah, untuk yang kelas cair-cair yang memang kental ini didahulukan dulu. Biar raduannya ini atau larutnya ini lebih cepat kalau nanti didahulukan. Selanjutnya yaitu Dakonil 1 2 3. Dakonil 3 sendok saja. Jadi untuk Dakonil ini yang jelas brambangnya yo hijau untuk menangkal embun. Selanjutnya yaitu Antrakol 1 2 3 4 5. Saya tak omong karo ngomong. Ini dulur, sampean bisa memakai 5 saja. Jangan niru saya. Ora sah pengen kaya aku engko brambangmu apik malan. 6 7 8 sendok. Sampean memakai 5 sendok dulur. Kalau mampu, sampean kalau mau pakai 5 saja. Untuk saya ini memakai 8. Memang saya ini sudah tahu gerak-gerik brambang. Mergo ki brambang tak ibaratno ki motor. Sing nyetir sing melayokno aku genah, aku paham melayune kudu piye, aku paham. Jadi sampean pakai 5 aja. Kalau mau, kalau ndak mau pakai di bawahnya. Selanjutnya Tison 1 2 3
3, 4 saja dulur. Untuk tisen 4 sendok. Jadi gini dulur, untuk usia 21 ini saya menggenjot dengan pemakaian fungicida antrakol. Jadi antrakol ki dhuwur no gak apa-apa. Brambange ben dhuwur. Lah, tapi setelah dhuwur, setelah tinggi, ini ada yang jaga. Ada yang nguat-nguati, yang nahan ini yang jelas remasol dan tisen. Ojo terus mbok angkat dhuwur gek enek tisen karo remasol. Wah, iki malah kok ngelimpro. Selanjutnya yaitu untuk marsal. Nah, iki sing awak habis yang lama. Yang jelas marsal bisa dikasih 1 tutup dulur. Jadi penak takerane 1 tutup wis. Engko nek kakean anu kok pirang cc Mas. Nah, iki 1 tutup enak. Marsal untuk iber-iberan atau induk gerandong ini juga bisa. Jadi brambang saya ini saya odot. Jadi brambangnya ben bangkloh. Nah, ini komandan baret. Ini bakterisida dulur. Nah, ini bakterisida, virusida baret. Ini yang jelas untuk virus bakteri yang kelas rendah jamur. Kalau sudah meningkat bakteri menyebar akhirnya virus. Nah, kalau sudah virus ini bahaya, akan menular cepat. Bisa dikasih 1 tutupnya dulu. Atau sampai bisa kasih 35 sampai 40 untuk penjagaan ketat. Apabila sampean untuk rutinan pakai 20 atau 25. Kalau sampean punya, sudah punya. Kalau tidak punya atau belum punya, kalau memang menginginkan, bisa di hubungi apa datang di rumah saya apabila rumahnya masih dalam kisaran Nganjuk. Jadi terakhir komandan yang akan memimpin pasukan-pasukan. Insya Allah, walaupun dalam kategori cuaca atau ini memang yang jelas sangat-sangat marak penyakitnya sumbuh apa Mas penyakitnya. Penyakitnya oke. Penyakitnya melok kolaborasi, jadi komplikasi dulu. Nah, langsung diobatkan dulur. Nah, ini diawali di paling pinggir dulur. Jadi yang jelas untuk pengobatan ini sampean saya anjurkan memakai fungisida dulur. Jadi ini sing yang komen tidak pro, nah iki yang kontra iki aku takok piye kabarmu di komen-komen yang memang bener-bener istilah ngentai ciri aku ongkrongan. Piye kabarmu lur, piye kabare brambangmu. Jadi ini kabeh iku aja langsung ditanggapi negatif. Soale kemungkinan dengan ketidaktahuan sampai niku wong nek rumoso ya niku. Ya rumoso kurang ilmu. Dadine engko iso nambah ilmu. Dadine apa dulur ya? Ikan gerih lho. Pindang itu tidak semua itu duri. Jadi banyak dagingnya, makanya dipisahkan. Kalau memang sampean ini memang benar-benar bisa menganalisa terus menilai, dicoba
kalau mau, kalau ndak mau ya ndak masalah. Iki video-video saya sampai nonton ya monggo, gak nonton ya belas gak kelangan. Wes tanggep iki, tanggep hiburan ning sawah syuting iki. Oh ya dulur, yang jelas untuk pengobatan kita memakai metode santai ya, model ngene wae, cam-camane skandal. Jadi untuk takaran sampean bisa di bawah saya, biar nanti kualitas berambang sampean ya standar aja lah, jangan melebihi. Karena memang semua itu ibarat kata itu jerbas ki mobil itu. Kabeh ki mbutuhno ragat nek pengen mulya. Ya dulur, setelah ini otak jedok itu nanti saya istirahat dulu. Jadi istirahat dulu, keliling-keliling. Dulur. Nah ini yang jelas saya mau survei keliling daripada duduk. Nah, keadaannya dulur, ini jam sudah menunjukkan jam 12 siang dulur, tapi saya belum pulang. Ini insya Allah nanti paling pulang jam setengah 2 dulur. Nah ini lingkungan sekitar dulur, jadi sampean bisa lihat lingkungan sekitar. Makanya untuk mengantisipasi bentengan ini memang harus kokoh, harus kuat. Nek gak jebol wis to. Kalau sampean ngomong ini masih istilah kata ini cik iso ngomong penak enteng, lah jajal mlebu desa Mbagoretan, jebol tenan. Ini daerah ini sudah daerah zombie dulu. Jadi kalau sudah 40% kena, 50% kena, tambah lagi 60% kena, ini sudah area zombie. Jadi ini arep gak kena terus piye? Sampean bisa lihat sendiri. Nek aku ndarane iki sampean anggap ki mengada-ngada. Yang jelas pupuk selama ini yang kita kasihkan ke berambang kita ini, sampean bisa menerima atau istilah kata itu nompo yo keadaane piye berambang sampean saat usia 30-an. Jadi ini sampai niki mau berambangin masih kecil bagus, pupuknya set A ponka subsidi, set A impor gayane, alah podo ae. Itu nanti kalau memang cuacanya kurang bagus, lingkungan tidak mendukung, berambang sampean ini akan terkena lebih dulu, dan terkenanya ini malah lebih parah. Apalagi ditambah tidak ada yang memakai fungisida. Wadalah wes dinteni bae. Makanya nek kalau ada orang memakai fungisida saat kemarau, ojo disinisin, ojo diomong disin. Kelelep kena banjir. Gak gelem numpak kapal ya kelelep, numpak debok ya kelelep. Nah ini lingkungan dulur. Jadi sambil istirahat saya mencoba keliling-keliling. Wes dungo dulur, nek ndelok keadaan kayak gini, terus apa yang diharapkan. Ini masih di usia 40-an dulur. Dicabut tidak ada umbinya, gak dicabut kok sudah ibarat kata itu keluar uang banyak,
yo piye Brambang umur wis tuwek masa apa gak dijabut. Jadi kalau sudah kena kayak gini buahnya sulit dulu. Makanya tolong sampean yang jelas dikoreksi lagi saat tanam Brambang berikutnya. Wes tandang balik mana iki ning lahan dulur. Wes karek awake iki gelem ngoreksi awake dhewe apa gak. Tingkah pola awake dhewe ngopeni Brambang ki apa wis bener apa urung, sudah bener atau belum yang kita lakukan selama ini merawat Brambang. Jadi sudah terlihat ternilai audisi dulur. Jadi ini kompetisi sudah dimulai. Alhamdulillah sudah nyampe lahan lagi dulur, langsung jegur ae. Untuk pengobatan berikutnya ini dilanjutkan dulur. Nah biar bolo saya ini, bolo kerja itu yang meneruskan tinggal sedikit. Nah ini sudah sangat-sangat siang dulur. Jadi tolong bagi dulur-dulurku ae wis sing duduk dulurku wis ora usah rasa dirungokno omonganku. Yang jelas untuk pemakaian pupuk ini diusahakan pupuk yang berimbang. Jadi pupuk yang berimbang itu dulu ya, seperti NPK Patani, NPK Mutiara ataupun Yaramila. Yang jelas di dalam unsurnya ini terdapat kandungan yang memang benar-benar ada istilah kata vitamin itu loh. Jadi sampai mengatakan ini lambat karena memang pupuk yang berimbang ya ini perjalanannya seimbang dulu. Jadi cori beratino sudah diatur. Nek gak imbang ya wus bu anter, tapi kalau sudah imbang ya montang manteng. Makanya biasanya yang jelas ciri khas pupuk yang berimbang ini dia akan bekerja secara bertahap berkala. Jadi Brambang kokoh bersih. Brambang ini bersih dulu, rigid kalau sampai memakai NPK. Yang jelas pupuk berimbang. Jadi walaupun tidak langsung kena genjotan dawur dihantem set A tawon model ini nih Orea ini Ponska subsidi del Brambang ngelemu. Akhirnya ada cuaca kurang bagus. Karena apa? Perjalanan dari kecil dia tidak bertahap atau berkala. Akhirnya cuaca buruk, dia langsung berkendala. Rusak, malah rusaknya cepet, langsung regetek cepet rusaknya. Ini dulu saya pernah mengalami sekitar 20 tahun yang lalu. Wes mbuh kayak nasibku yo ngono kae. Akhirnya saya cari-cari permasalahan. Oh iya aku dhewe nek dingoni barang gak tepak kaya wetengku barang ya krasa lara, awakku krasane ya sawangane kok ya ndak penak lah iki. Jadi ini gimana dulu ya? Di situ sampean mengasih makanan Brambang, nanti sampean akan mendapatkan ibarat kata itu ngunduh akan kembali ke sampean sendiri. Jadi untuk NPK ini akan berkala bertahap akhirnya terbangun dengan struktur yang kuat. Makanya Brambang saya tuwek, semakin tua semakin kokoh, semakin sehat, semakin kuat karena pupuknya berimbang. Karena perjalanan dari kecil sudah tahap ini sangat seimbang, akhirnya meninggi terus tambah usia dia akan lebih kokoh. Jadi saat Brambang usia 40-an ke atas, Brambang ini tetap kokoh.
Nah, didukung lagi dengan pemakaian fungisida. Untuk fungisida ini yang jelas untuk pendampingan, untuk menata yang kurang tebel, kurang kokoh, akhirnya ditata. Kurang kokoh, ini nanti akan ditata untuk tunasnya oleh Nativo. Tumbuh tunasnya ini generasi muda yang bagian Nativo. Nah itu. Nah, nanti untuk bagian peninggi itu nanti yang jelas supaya daunnya gede, Antrakol dikasih tinggi del. Nah kalau sudah dijunjung tinggi, ini harus ada perimbangan. Perimbangannya yaitu Remasol dan Tyson. Nah untuk Remasol ini dia akan tumbuhnya atos, kuat, dan mengontrol ketinggian ojo oleh sampai ke ngelosen. Nah untuk Tysonnya ini dia ditempa supaya kuat, mendamping supaya kuat, agar ketinggian ini tidak bisa dikatakan Jawane mentelungnya ben gak kendu tenan. Nah biar dia ini walaupun agak bengkong tapi dia tetap kaku. Nanti kalau sudah menginjak usia 3 bulan dia akan lurus tegak. Brambang ini usia kayak gini biasa, bengkong-bengkong, melengkung biasa. Memang ini masanya bocah iki cara ibaratnya masa pertumbuhan. Ganteng-gantengnya iki. Cara nafsu ini dur-dure nafsu yang ini. Nah, setelah diangkat pakai Antrakol tinggi, sudah didampingi oleh Tyson, Remasol juga mengontrol, juga membuat kokoh, kuat, dan peranakan nanti ditugaskan ke Nativo. Nah ini Nativo ngelairno tunas lurus. Jadi ini ibarat iki cara sing golek panitia. Nah, jadi ini daftar kabeh. Jadi ini nyeleksi ibaratnya. Dia akan melahirkan tunas-tunas yang bagus. Akhirnya bisa dilatih di tempat. Nah ini oleh Antrakol, oleh Remasol, oleh Nativo, oleh Tyson. Nah ini. Dan akan diawasi oleh komandan. Nah ini yang jelas kalau ada yang mengganggu bakteri, virus, ini tugasnya komandan. Nah cukup sekian dulur video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.